Pada abad ke-7 hingga ke-13 Hijriah, dunia Islam berada dalam fase yang dinamis sekaligus penuh ujian. Pusat-pusat keilmuan tumbuh di berbagai wilayah, terutama Mesir, Syam, dan Hijaz. Di sisi lain, umat Islam menghadapi tekanan politik, konflik internal, dan perubahan sosial yang cepat. Dalam kondisi seperti ini, ekspresi keagamaan tidak hanya hadir melalui fikih dan teologi, tetapi juga melalui sastra, terutama syair. Syair memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam tradisi Arab Islam. Sejak masa pra-Islam, bangsa Arab dikenal menjadikan syair sebagai alat ekspresi paling mulia untuk memuji, mengkritik, merekam sejarah, dan menyampaikan nilai. Ketika Islam datang, tradisi ini tidak dihapus, melainkan diarahkan. Syair menjadi sarana dakwah, pengingat, dan bentuk kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Salah satu bentuk syair yang paling berkembang dalam dunia Islam adalah qasidah pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Qasidah-qasidah ini tidak hanya berisi sanjungan, tetapi juga refleksi spiritual, penyesalan atas dosa, serta harapan akan syafaat. Membaca atau melantunkannya dipandang sebagai ibadah lisan yang menumbuhkan cinta kepada Rasulullah. Di Mesir, khususnya pada masa dinasti Mamluk, tradisi ini berkembang pesat. Masjid, zawiyah, dan majelis ilmu menjadi ruang di mana syair-syair keagamaan dibacakan. Para ulama tidak melihat sastra sebagai sesuatu yang terpisah dari agama, selama isinya selaras dengan akidah dan adab Islam. Bahkan, banyak ulama besar yang juga dikenal sebagai penyair. Namun masa itu juga ditandai dengan kegelisahan spiritual. Wabah penyakit, kemiskinan, dan ketidakpastian hidup membuat banyak orang mencari penguatan batin. Dalam situasi seperti inilah, karya-karya yang menyentuh hati, menenangkan jiwa, dan mengingatkan pada Rasulullah SAW mendapat tempat yang istimewa. Qasidah Burdah lahir dari konteks ini. Ia bukan sekedar karya sastra indah, melainkan refleksi zaman, perpaduan antara kecintaan kepada Nabi, rasa bersalah seorang hamba, dan harapan akan rahmat Allah. Burdah kemudian menempati posisi unik, karena tidak hanya dibaca sebagai syair, tetapi juga diyakini membawa keberkahan oleh banyak kalangan umat Islam. Untuk memahami mengapa qasidah Burdah memiliki pengaruh sedemikian luas dan bertahan lintas generasi, penting untuk terlebih dahulu memahami sosok di baliknya. Ia adalah seorang ulama, penyair, sekaligus manusia biasa yang mengalami jatuh bangun spiritual. Dari latar inilah, kisah qasidah Burdah bermula, bukan sebagai legenda kosong, tetapi sebagai bagian dari sejarah intelektual dan spiritual umat Islam. Imam Al-Busiri memiliki nama lengkap Syarafuddin Muhammad bin Said bin Hamad Asy-Syanhaji Al-Busiri. Ia lahir di wilayah Mesir pada abad ke-7 Hijriah, sebuah masa ketika Mesir menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dan spiritualitas Islam. Julukan Al-Busiri dinisbatkan kepada daerah asal keluarganya, Busir. Sementara Asy-Syanhaji menunjukkan akar kabilahnya yang berasal dari Afrika Utara. Sejak usia muda, Al-Busiri dikenal memiliki kecerdasan dan ketertarikan besar pada ilmu. Ia mempelajari berbagai disiplin keilmuan yang umum ditekuni para ulama pada zamannya, seperti fikih, bahasa Arab, balaghah, dan sastra. Penguasaannya terhadap bahasa Arab sangat menonjol, terutama dalam syair. Namun, penting untuk dipahami bahwa Al-Busiri bukan sekedar penyair yang mengejar keindahan kata, melainkan seorang pencari ilmu yang memandang sastra sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dalam perjalanan intelektualnya, Al-Busiri berguru kepada sejumlah ulama terkemuka. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Abu Al-Abbas Al-Mursi, seorang tokoh besar dalam dunia tasawuf dan murid utama dari Syekh Abu Al-Hasan Asy-Syadzili. Dari lingkungan inilah Al-Busiri mendapatkan pembinaan spiritual yang mendalam.
Tasawuf yang ia pelajari bukan pelarian dari syariat, melainkan penguatan akhlak, keikhlasan, dan kesadaran akan kelemahan diri di hadapan Allah. Meski dikenal sebagai ulama dan penyair, kehidupan Al-Busiri tidak selalu berada dalam kemudahan. Ia pernah bekerja sebagai penulis dan pegawai administratif, sebuah pekerjaan yang menuntut kecermatan, namun tidak selalu memberikan ketenangan batin. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa ia mengalami fase kehidupan yang penuh kegelisahan, di mana antara ilmu, dunia, dan spiritualitas belum sepenuhnya seimbang. Pergulatan batin inilah yang kelak sangat mempengaruhi karya-karyanya. Syair-syair Al-Busiri banyak memuat pengakuan dosa, penyesalan, serta nasihat keras kepada diri sendiri. Ia sering mengkritik hawa nafsu, ambisi duniawi, dan kelalaian manusia terhadap akhirat. Gaya ini mencerminkan kejujuran spiritual, bukan posisi merasa suci. Kecintaan Al-Busiri kepada Nabi Muhammad SAW menempati posisi sentral dalam hidup dan karyanya. Bagi Al-Busiri, Rasulullah bukan hanya figur sejarah, melainkan teladan akhlak, sumber harapan, dan perantara doa. Pandangan ini selaras dengan tradisi ulama Ahlus Sunnah pada masanya yang menempatkan mahabbah kepada Nabi sebagai bagian dari iman. Dengan latar sebagai ulama, murid para sufi besar, dan manusia yang mengenal jatuh bangun spiritual, Al-Busiri bukan sosok yang menulis qasidah burdah dari ruang hampa. Karya besarnya lahir dari proses panjang pembelajaran, pengalaman hidup, dan kesadaran akan kelemahan diri. Dari titik inilah, kisah menuju lahirnya qasidah burdah mulai memasuki fase yang lebih personal dan menentukan. Dalam perjalanan hidup Imam Al-Busiri, ada satu fase yang sering disebut sebagai titik paling berat dan menentukan. Pada masa ini, ia mengalami sakit keras yang menyebabkan sebagian tubuhnya lumpuh. Penyakit tersebut bukan hanya menguji fisik, tetapi juga mengguncang kondisi batin dan spiritualnya. Seorang ulama yang terbiasa mengajar, menulis, dan bergerak aktif, kini harus menghadapi keterbatasan yang tidak ringan. Sakit yang dialami Al-Busiri berlangsung cukup lama. Dalam kondisi seperti itu, ia memiliki banyak waktu untuk merenung. Rasa lemah pada tubuh mempertegas kesadaran akan kelemahan manusia di hadapan Allah. Bagi Al-Busiri, penyakit ini bukan sekedar musibah fisik, tetapi juga teguran yang mengajak dirinya untuk kembali menilai hidup, niat, dan hubungannya dengan Sang Pencipta. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa pada masa sakit tersebut, Al-Busiri merasakan penyesalan mendalam atas kelalaian dan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ia menyadari bahwa ilmu dan amal tidak selalu berjalan seiring. Kesadaran ini membuatnya memperbanyak doa, istighfar, dan munajat. Dalam kondisi terbaring dan terbatas, lidah dan hatinya justru menjadi lebih hidup. Dari titik inilah, dorongan untuk menulis syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW muncul dengan sangat kuat. Al-Busiri menjadikan syair sebagai bentuk curahan hati, pengakuan kelemahan, dan harapan akan syafaat. Ia tidak menulis dari posisi merasa pantas, tetapi dari posisi seorang hamba yang berharap ampunan dan pertolongan. Syair yang kelak dikenal sebagai qasidah burdah itu disusun dengan penuh kesungguhan. Setiap bait mencerminkan pergulatan batin antara cinta kepada Rasulullah, penyesalan atas hawa nafsu, dan ketakutan akan akibat dosa. Al-Busiri menasihati dirinya sendiri sebelum menasihati orang lain. Inilah yang membuat syair tersebut terasa jujur dan menyentuh. Sakit yang membatasi gerak fisik justru membuka ruang kedalaman spiritual. Dalam keterasingan dari hiruk-pikuk dunia, Al-Busiri menemukan ketenangan dalam mengingat Nabi Muhammad SAW. Ia memusatkan harapannya kepada Allah dengan bertawasul melalui kecintaannya kepada Rasulullah, sebagaimana tradisi ulama pada masanya. Fase sakit dan kelemahan ini menjadi fondasi lahirnya qasidah burdah. Tanpa penderitaan tersebut, besar kemungkinan syair ini tidak akan lahir dengan kedalaman rasa seperti yang dikenal sekarang. Dari kondisi inilah, kisah burdah berlanjut menuju peristiwa yang kemudian menjadi bagian paling terkenal dalam sejarahnya. Sebuah peristiwa yang diriwayatkan dengan penuh kehati-hatian dan adab oleh para ulama setelahnya. Qasidah yang ditulis Imam Al-Busiri
pada masa sakitnya tidak lahir sebagai karya sastra biasa. Ia disusun dengan struktur yang matang, mengikuti kaidah qasidah Arab klasik, sekaligus memuat kedalaman spiritual yang kuat. Karya ini kemudian dikenal dengan nama Al-Kawakib Ad-Duriyah fi Madh Khair Al-Bariyah, meskipun lebih populer di kalangan umat Islam dengan sebutan Qasidah Burdah. Qasidah Burdah terdiri dari bait-bait panjang yang disusun dalam satu pola rima yang konsisten. Struktur ini menunjukkan penguasaan Al-Busiri terhadap ilmu bahasa dan balaghah. Namun, keindahan Burdah tidak hanya terletak pada teknik sastra, melainkan pada isi dan pesan yang dikandungnya. Syair ini dimulai dengan pengakuan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, lalu berlanjut pada peringatan keras terhadap hawa nafsu, penyesalan atas dosa, dan ajakan untuk kembali kepada jalan Allah. Salah satu ciri utama Burdah adalah kejujuran spiritual penulisnya. Al-Busiri tidak menempatkan dirinya sebagai orang soleh yang sudah selamat, tetapi sebagai hamba yang rapuh. Ia menasihati dirinya sendiri dengan kata-kata yang tegas, mengingatkan bahwa nafsu seringkali menipu dan menjerumuskan. Nada ini membuat Burdah terasa hidup dan relevan bagi banyak orang yang membacanya. Pada bagian pujian kepada Rasulullah SAW, Al-Busiri menampilkan keseimbangan antara sanjungan dan adab. Ia memuji akhlak, perjuangan, dan kedudukan Nabi sebagai utusan Allah tanpa melampaui batas keyakinan Islam. Pujian tersebut disertai pengakuan bahwa semua kemuliaan Nabi berasal dari kehendak Allah. Inilah yang membuat Burdah diterima luas oleh kalangan ulama Ahlus Sunnah. Selain pujian, Burdah juga memuat kisah-kisah penting dalam sirah Nabi, seperti keutamaan akhlaknya, mukjizat, dan perjuangan dakwah. Namun semua itu disampaikan dalam bentuk syair reflektif, bukan narasi sejarah rinci. Tujuannya bukan untuk menggantikan kitab sirah, melainkan untuk menumbuhkan cinta dan keteladanan. Ketika qasidah Burdah selesai ditulis, Al-Busiri memperlakukannya sebagai doa dan munajat. Syair tersebut dibaca dengan penuh harap, bukan sebagai karya untuk dipamerkan. Dari sinilah Burdah mulai dikenal di lingkungan terbatas sebelum akhirnya menyebar luas. Lahirnya qasidah Burdah menandai puncak perjalanan spiritual Al-Busiri. Karya ini menjadi pertemuan antara ilmu, sastra, dan keikhlasan. Namun, sejarah Burdah tidak berhenti pada proses penulisannya. Ada satu peristiwa yang kemudian melekat kuat dalam ingatan umat Islam dan menjadi sebab mengapa qasidah ini dikenal dengan nama Burdah. Sebuah kisah yang diriwayatkan dengan penuh kehati-hatian dan adab oleh para ulama. Setelah qasidah Burdah selesai ditulis, tersebar sebuah kisah yang kemudian menjadi bagian paling dikenal dari sejarahnya. Kisah ini berkaitan dengan mimpi Imam Al-Busiri bertemu Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini diriwayatkan oleh banyak ulama dan sejarawan dengan redaksi yang beragam, serta disampaikan dengan sikap hati-hati. Karena itu, kisah ini dipahami sebagai pengalaman pribadi yang diberkahi, bukan sebagai dalil akidah. Dalam riwayat yang masyhur, disebutkan bahwa Al-Busiri bermimpi bertemu Rasulullah. Dalam mimpi tersebut, Nabi mendengarkan qasidah yang ia tulis, lalu menunjukkan keridoan. Nabi kemudian menyelimuti Al-Busiri dengan burdah, yakni selendang atau mantel. Ketika Al-Busiri terbangun dari tidurnya, ia mendapati bahwa tubuhnya telah sembuh dari kelumpuhan yang dideritanya. Peristiwa ini dipahami oleh para ulama sebagai bentuk karomah, bukan mukjizat. Mukjizat hanya khusus bagi para nabi, sedangkan karomah adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya yang saleh. Kesembuhan Al-Busiri, jika kisah ini diterima, tetap diyakini berasal dari Allah semata, bukan dari syair atau pribadi Al-Busiri itu sendiri. Nama Burdah kemudian melekat pada qasidah ini karena kisah tersebut. Burdah secara harfiah berarti selimut atau mantel. Penyebutan ini juga mengingatkan umat Islam pada kisah Ka'ab bin Zuhair yang mendapatkan burdah dari Nabi Muhammad setelah membacakan qasidah pujiannya. Kesamaan istilah ini semakin menguatkan simbol cinta dan penghormatan kepada Rasulullah. Penting untuk dicatat bahwa para ulama Ahlus Sunnah menempatkan kisah mimpi ini dengan adab ilmiah,
Mereka tidak menjadikannya sebagai kewajiban untuk diyakini secara mutlak, namun juga tidak menolaknya secara serampangan. Fokus utama tetap pada isi qasidah yang sesuai dengan ajaran Islam dan dampak positifnya bagi keimanan. Kesembuhan Al-Busiri, baik dipahami secara harfiah atau simbolik, menandai perubahan besar dalam hidupnya. Ia kembali beraktivitas dan melanjutkan perannya sebagai ulama dan penyair. Qasidah Burdah pun mulai dikenal lebih luas, dibaca dan diajarkan di berbagai majelis ilmu dan tasawuf. Dengan demikian, kisah mimpi dan burdah bukanlah inti utama dari nilai qasidah burdah, melainkan bagian dari sejarah yang memperkuat makna spiritualnya. Inti dari burdah tetap terletak pada pesan taubat, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan ketundukan kepada Allah. Dari sinilah pengaruh burdah terus berkembang, melampaui masa hidup pengarangnya dan menembus batas-batas wilayah serta generasi. Seiring berjalannya waktu, qasidah burdah tidak lagi menjadi milik satu tempat atau satu generasi. Karya Imam Al-Busiri ini menyebar ke berbagai wilayah dunia Islam, mulai dari Mesir, Hijaz, Syam, Afrika Utara, hingga Asia Selatan dan Nusantara. Penyebarannya terjadi melalui jalur ulama, santri, jamaah haji, dan para pengembara ilmu yang membawa teks burdah ke negeri-negeri jauh. Di banyak tempat, qasidah burdah dibaca dalam majelis-majelis tertentu, terutama pada momen keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi, malam Jumat, atau saat memohon keselamatan. Tradisi pembacaannya berkembang dengan beragam irama dan langgam, menyesuaikan budaya lokal, tanpa menghilangkan isi aslinya. Hal ini menunjukkan fleksibilitas burdah sebagai karya sastra sekaligus wirid kolektif umat. Para ulama juga memberikan perhatian besar terhadap qasidah burdah. Banyak di antara mereka yang menulis syarah atau penjelasan atas bait-baitnya, membahas makna bahasa, pesan akidah, dan nilai tasawuf yang terkandung di dalamnya. Syarah-syarah ini membantu menjaga pemahaman yang lurus, agar burdah dibaca sebagai pujian dan doa, bukan sebagai teks yang disalahpahami secara teologis. Di Nusantara, qasidah burdah memiliki tempat yang sangat kuat. Ia dibaca di pesantren, majelis taklim, dan acara keagamaan masyarakat. Bagi banyak orang, burdah bukan sekedar syair Arab klasik, melainkan sarana menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan mempererat ikatan spiritual komunitas. Tradisi ini bertahan lintas generasi, meski bahasa dan zaman terus berubah. Warisan Imam Al-Busiri tidak berhenti pada satu karya. Ia meninggalkan sejumlah syair lain yang juga bernilai tinggi, meskipun tidak setenar burdah. Namun burdah menjadi puncak kontribusinya, karena berhasil menyatukan keindahan sastra, kedalaman spiritual, dan penerimaan luas umat. Hingga hari ini, qasidah burdah tetap dibaca, dipelajari, dan dihormati. Ia menjadi contoh bagaimana sebuah karya lahir dari keikhlasan dan penderitaan, lalu bertahan karena kejujuran pesan dan kekuatan makna. Qasidah burdah bukan sekedar peninggalan sejarah, tetapi bagian hidup dari tradisi keilmuan dan spiritual Islam. Dengan demikian, sejarah qasidah burdah dan pengarangnya menunjukkan bahwa ilmu, seni, dan iman dapat bertemu dalam satu karya yang abadi. Imam Al-Busiri dikenang bukan hanya sebagai penyair, tetapi sebagai hamba Allah yang meninggalkan warisan cinta kepada Rasulullah SAW, warisan yang terus hidup di hati umat Islam hingga kini.